Swastiastu, selamat bertemu kembali dengan saya Kadek Siwambara. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita secara total menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri secara total inilah yang disebut dengan moksa. Ya, apa yang diajarkan oleh tetua-tetua kita, yaitu kembali ke sangkan para dumadi, menyatunya kaula dengan Gusti. Bahkan di dalam ajaran agama disebutkan dengan moksartem jagadita ya jaiti dharma. Ya, menyatu dengan beliau, meraih kebebasan dengan ikatan-ikatan dunia. Dan itu akan terjadi ketika kita total menyerahkan diri, melakukan sesuatu untuk beliau. Siapa saja yang berhak untuk mencapai moksa tersebut? Setiap orang berhak. Setiap orang berhak. Asalkan dia melakukan swadharmanya masing-masing. Ya, swadharma itu apa? Pekerjaan, tugas hidup. Itu. Bagaimana menentukan tugas hidup? Setiap orang punya tugas hidup. Ya. Tugas hidup itu istilahnya apa dengan sekarang? Ya, pekerjaan artinya kita lahir ini sudah membawa bakat pekerjaan atau swadharmanya masing-masing. Ya, ada yang lahir swadharmanya sebagai apa namanya? Melayani. Ya, sebagai pelayan umat atau pelayan manusia. Misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan, dia bekerja di instansi, itu sifatnya melayani. Ya, pegawai-pegawai, misalnya pegawai di imigrasi melayani mereka yang keperluannya untuk bepergian ke luar negeri. Misalnya pegawai di bupati, misalnya membantu masyarakat untuk memenuhi apapun kebutuhan dari masyarakat. Ya, pokoknya tugasnya itu membantu manusia. Ini istilah kitanya itu disebut dengan kelahiran punakawan. Ya, punakawan. Dia ini kalau dia menjalankan tugasnya melayani masyarakat, dia bisa sukses. Baik sukses secara materi, sukses secara batin, ya, dan sukses secara fisik. Gitu. Nah, itu yang pertama sebagai pelayan. Kemudian ada orang yang lahirnya memang yang disebut dengan kelahiran raja. Ya, kelahiran raja ini adalah mereka-mereka yang bertugas di dalam kehidupan ini untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, apakah dia itu seorang klien banjar, seorang pendesa, seorang perbekel, camat, bupati, gubernur, atau pemimpin-pemimpin lainnya. Termasuk juga pemimpin-pemimpin perusahaan, misalnya menjadi manajer, menjadi kepala ini, kepala itu, pokoknya dia itu memimpin. Dengan gampangnya dia memimpin sebuah perusahaan, dengan gampangnya dia memimpin sebuah pemerintahan, itu. Dan memang kelahirannya ini disebut dengan kelahiran raja. Dan di samping dia bisa memimpin, dia juga bisa mendirikan sebuah perusahaan atau bisnis. Ya. Seorang yang lahir pemimpin sebagai raja ini, dia akan sukses memimpin orang, bahkan dia akan sukses di dalam bisnis, karena di sini ini menggunakan kalkulasi otak. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka yang lahir sebagai wiku. Wiku itu istilahnya apa ya? Mereka yang berkaitan tentang agama. Ya, tentang spiritual, tentang rohani. Ya, dia begitu lahir umur sekian dia sudah pinter. Ya, bahkan cepat sekali berhubungan dengan salah satu dewa. Dia dikasih belajar tentang Weda, dia cepat sekali paham.
Pokoknya dia ahlinya di bidang keagamaan atau kerohaniawan atau spiritual. Itu. Nah, kelompok ini disebut dengan kelompok wiku. Gitu. Nah, orang ini bertugas untuk memberikan memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat, mungkin memimpin sebuah upacara agama, seperti itu. Ya. Kemudian ada kelahiran sebagai undagi. Undagi ini orangnya lahirnya seni. Ya. Sedikit saja dia mengerjakan sesuatu itu enak dipandang itu. Dia ini melukis, dia bisa bernyanyi, dia bisa main musik, dia pokoknya berkaitan dengan seni dia ahli. Ya. Kan kita pernah lihat kan, sering anak-anak kecil baru TK sudah bisa main kendang itu, main gender itu. Itu kelahirannya memang kelahiran undagi, dia seni dia. Gitu. Anak kecil bikin badai gitu, bagus itu. Ya. Nah, orang ini itu dia akan hidup dari seninya itu, ya, seninya itu. Ya. Semua orang senang. Ya. Contohnya misalnya siapa ya yang dekat ini ya, Cengblong itu misalnya. Kemudian siapa tuh yang main seruling itu, Gus Teja sama ada lagi pokoknya main-main seni. Dia sukses, hidupnya bisa kaya raya dari seni itu. Kemudian yang terakhir itu adalah sarwakarya. Sarwakarya ini dia bisa mengerjakan apapun. Ya. Dia bisa memimpin, dia bisa melayani, dia bisa seni, ya. Kemudian dia bisa apalagi itu ya, undagi, seni, dia bisa seni, dia bisa melayani, dia bisa memimpin, dia bisa wiku. Orang mantra, dia bisa mantra kayak pedandu. Kemudian seni, dia ngerti juga tentang seni, dia bisa ininya kurang gitu. Kemudian melayani, dia sifat melayaninya juga luar biasa gitu. Memimpin apalagi. Nah, ini orang-orang seperti ini orang pilihan ya. Gitu. Dan dia sukses dalam segala hal. Gitu. Nah, apapun profesi Anda, apapun profesi kita, apapun jenis kelahiran kita, apakah kita kelahiran punakawan, ya, yang suka melayani, yang suka melayani, apakah kita kelahiran raja, seorang pemimpin, apakah kita kelahiran wiku, apakah kita undagi, apakah kita sarwakarya, target terakhir kita adalah menyatu dengan Tuhan, mencapai moksa. Dan ini akan terjadi ketika kita satu, melakukan swadharma kita. Ya, kerjakan apa yang menjadi tugas kita dalam hidup. Ya, jadi seniman, jadilah seniman, kembangkan seni Anda untuk dinikmati oleh masyarakat. Kalau Anda bertugas melayani, layani semua masyarakat yang datang tanpa pilih kasih. Ya. Kalau Anda seorang pemimpin, pimpin semuanya dengan keadilan. Ya. Kemudian, kalau Anda seorang wiku, cerahkan semua, sadarkan semua tanpa pilih kasih. Nah, ini usaha kita secara skala, melakukan apa yang dapat kita lakukan kepada umat dengan baik, tanpa pilih kasih. Ya. Kalau kita sudah melakukan ini, ingat satu hal. Carilah seorang guru spiritual yang akan mampu menuntun Anda mencapai kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran Tuhan. Karena manusia itu punya kesadaran binatang, kesadaran manusia, kesadaran Tuhan. Hanya orang yang sudah mencapai kesadaran Tuhan akan mudah untuk menyerahkan diri total kepada Tuhan, seperti yang kita bahas dalam pertemuan kemarin. Ya, siapa saja yang sudah melakukan swadharmanya dengan baik, kemudian
bertemu dengan guru spiritual inilah yang akan menjadi jembatan perantara antara Anda dengan Tuhan itu. Ya, setelah itu perjalanan Anda akan berakhir, yaitu Anda sudah mencapai moksartam jagadita yajaiti dharma. Baik, demikian untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Om Santi Santi Santi.